Coba serentak untuk menghidupkan kamera dulu supaya jelas ya. Kalau kamera Pak Budi agak ini apa? Coba dihidupkan kameranya. Yuk 1 2 3 dihidupkan kameranya. Untuk saya potret dulu. Yuk, yuk kameranya dihidupkan dulu. Ya. Kamera HP saya rusak, Pak. Oh ya nggak apa-apa. Siap. Nggak apa-apa. Yang penting yang bisa saja. Ini sama dengan Pak Budi nih. USB-nya udah nggak bagus kameranya. Oke, saya potret dulu ya. 1 2 3, oke. Oke sudah, yuk kita mulai. Nanti untuk yang hadir ini saya harapkan memberitahukan kepada yang lain mengenai sosialisasi penggunaan ruang belajar menggunakan Google Sites untuk khususnya yang kelas 9 ya. Yang kelas 8 besok juga akan ada meet untuk sosialisasi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Coba perhatikan bahwasanya untuk ruang bahasa Indonesia itu ada ruang kelas 7, ada ruang kelas 8, ada ruang kelas 9 ya. Kemudian di grup itu kalau yang pertama adalah grup kelas 8, tapi kemudian saya berpikir karena kelas 7, 8, 9 itu bahasa Indonesia itu yang mengampu adalah Pak Bambang, saya dan Bu Budi, maka saya jadikan satu. Baik, izin untuk saya share screen ya. Share screen itu presentasi namanya. Coba diperhatikan. Belum bisa ya? Ini karena kurang stabil ini sinyal saya. Sebentar ya.
Ya, sebentar ya. Oke. Kemudian saya mau presentasi. Bismillah. Sudah terlihat ya. Nah, ini adalah ruang bahasa Indonesia. Nanti kalau kalian pakai HP dan linknya sudah saya bagikan, nanti kalian akan melihat ini ya. Nah, langsung saja. Ini ruang Meet, ini ada ruang Meet. Nanti kalau ruang Meet ini di sini ada pengumuman baru ya. Silakan dibaca. Ini kan hari Selasa ya, tanggal 13, Meet-nya pada hari ini. Ya, kemudian menuju ke beranda. Nah, di sini ada presensi. Ya, presensi kalian klik. Nah, di sini ada presensi kelas. Ini kelas 9 semua yang ada ya. Ya, kelas 9. Klik. Ini sudah saya siapkan, tinggal kalian mengisi seperti saat di kelas 8 kemarin. NIS-nya jangan lupa, kemudian pilih kelasnya juga 9A. Ini daftar siswanya seperti kemarin. Sementara ya, kalau sudah kemudian ke ruang pengumuman. Nah, kalau ruang pengumuman itu ada apa? Kalau belum ada pengumuman apa-apa ya sudah, nggak apa-apa ya. Kemudian ke kelas. Nah, nih ke kelas. Kalian di ruang kelas ini ada ruang materi dan ruang uji pemahaman. Umpamanya kelas 9 ruang materi kelas 9. Ini teks laporan percobaan. Kamu klik. Ini nanti sudah menuju ke materi. Ini sudah saya siapkan materinya. Ya. Nah, kemudian ke ruang uji pemahaman kelas 9 umpamanya. Klik. Nah, karena ini masih ruang materi ya. Ini tadi belum saya masukkan ruang uji pemahamannya, jadi masih berada di ruang materi. Jadi kalau nanti kalian masuk dalam uji pemahaman, nah ini nanti masuknya ke ke ulangan harian, ke pemahaman, ke uji pemahaman 1, 2, 3 dan seterusnya. Apabila sudah saya beri, sudah saya adakan. Ini baru yang saya adakan adalah untuk pemberian materi kalian di kelas 9. Ya, contoh umpamanya bab 1 teks laporan percobaan, kemudian lanjutan bab 1 teks laporan percobaan. Jadi ini 2 kali pertemuan. Ya. Kemudian teks pidato pun 2 kali pertemuan. Nanti setiap pertemuan ini ya, salah satunya nanti saya beri tugas. Saya contohkan seperti ini umpamanya. Nih, nanti dipelajari terus ya, dipelajari sampai dibaca ya kan. Nah, kemudian menuju ke bab 1, lanjutan bab 1. Kalau nanti ada tugas, kok bab 1 deskripsi, ini kelas berapa tadi ya, saya klik tadi ya. Nah, ini mungkin linknya yang salah kali, belum saya, ya salah, belum saya isi, harusnya sudah. Nah, oke. Nah ini, atau saya ngambil sebentar, saya izinkan dulu ini. Saya ngambil dari Google Drive saya. Oke ya, saya ngambil dari Google Drive saya. Nih.
Nah, ini sudah saya buat. Nah, ini untuk lanjutan bab 2 tadi ya, lanjutan bab 1 tadi ya. Itu di sini ada aktivitas individu, dalam arti ini adalah tugas kamu membuat laporan percobaan dengan tema bebas. Buatlah laporan percobaan dengan format sebagai berikut, judul dan lain sebagainya. Kemudian kalau sudah ini diisi di menggunakan Google Doc ataupun nanti kalian bisa lihat di WBS. Kalian sudah ada atau belum, Word-nya itu sudah ada atau belum di Android kamu. Kemudian kamu kirim ke sini, klik ya, klik pada ini tadi. Nanti bentuknya akan semacam ini, form pengumpulan laporan percobaan. NIS kamu berapa, kelas kamu berapa, nama kamu siapa, kemudian filenya diambil setelah kamu mengerjakan, kemudian dikirim. Nah, itu nanti langkahnya akan semacam itu, dan kemudian hasilnya akan saya share, akan saya kirim ke WA di grup ya. Kalian bisa melihat kumpulan jawaban-jawaban kamu ya. Jadi kamu nanti bisa melihat milik teman kamu sendiri juga itu. Kemudian saya ke ruang kelas lagi ya, seperti itu. Salah klik saya, berarti harusnya ini. Coba. Belum saya masukkan. Oke, nggak apa-apa. Ya, jadi seperti itu. Gambarannya seperti itu. Kemudian di sini kalau kemarin kan belum ada ruang Meet ya, sekarang ada ruang Meet, saya tambah ruang Meet ya. Nah, kemudian ada ruang pengumuman. Di sini nanti ada petunjuk pengumuman, mungkin kamu disuruh apa oleh Bapak dan Ibu guru ya, karena ruang untuk ini khusus bahasa Indonesia. Bisa nanti kelas 8, kelas 7, kelas 9 juga ada di sini. Ya, WA grupnya, di tempat WA grupnya nanti sendiri-sendiri ya, WA grupnya sendiri-sendiri gitu ya. Kalau yang tadi ini kan kelas semuanya kayaknya kelas 8, kayaknya semula 9 semua ya, sepertinya ya, yang WA grup sekarang ini ya. Nah, besok akan saya buat WA grup khusus untuk kelas 8 dan kelas 7 biar nanti tidak tercampur. Tetapi di dalam sitesnya ini, di dalam sitesnya nanti bisa saya jadikan satu, tidak apa-apa ya. Ini. Dan untuk kelas 8 itu nanti saya yang mengajar itu semuanya adalah Bu Budi ya, sama Bu Umi Kalsum. Bu Umi Kalsum itu kalau nggak salah kelas 8A sama 8G, E dan G, ya 8A sama G. Kalau kelas 9 nanti saya sama Pak Bambang. Saya itu mengajar di 9F dan 9G. Kemudian kalau Pak Bambang adalah A sampai dengan E. Nah, Pak Bambang. Nanti Pak Bambang juga ngisi di sini ya. Untuk jadwal meetnya sudah saya siapkan, tinggal nanti saya masukkan linknya, sudah saya buat kalendernya itu. Terus kemudian untuk hasil untuk ruang ujian atau tes itu terdiri dari beberapa ini. Nah, ini ada kelas 9 ya, nunggu kelas 9 ya, benar kelas 9. Ini ada uji pemahaman 19, kemudian ada uji pemahaman 29. Ini maksudnya 29 itu yang 9 itu untuk kelas 9 gitu ya. Nah, ini kemudian baru tengah semester. Jadi nanti sekitar bulan Agustus, September itu pun sudah
tengah semester nanti. Ada uji pemahaman tengah semester sekitar September itu. Ya, kemudian dilanjutkan ke uji pemahaman 3, kemudian dilanjutkan uji pemahaman 4, baru kemudian nanti semesteran itu sekitar bulan Desember. Ya, sekitar bulan Desember uji pemahaman akhir semester ganjil itu Desember. Cepet toh. Sekarang bulan apa? Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. No, bener kan? Itu sekitar itu. Oke, saya hentikan dulu berbaginya. Saya kembali ke Meet. Oke, ada pertanyaan? Silahkan. Angkat tangan aja, angkat tangan. Kalau nggak ada, silakan untuk langsung menghidupkan mic-nya. Yang tidak bertanya tetap di mute ya, atau dimatikan biar tidak terlalu rame. Ya, jadi yang mau bertanya silakan untuk menghidupkan mic atau chatting. Itu ada, kalau di HP itu kalau nggak salah ada titik 3 ya, bener nggak? Nggak ada, pengaturannya nggak ada. Di bawah itu bener nggak? Nah itu kemudian ada pesan gitu kan, ada pesan chat gitu kan. Itu kamu bisa menulis di situ. Contoh umpamanya seperti saya. Ini sekarang saya mau nulis ya. Nanti kalian bisa. Nah, ini Mas Yoga sudah latihan nulis itu Mas Yoga. Gitu kan. Latihan nulis. Nah, itu. Hula kira yo nulis mbok sisan sing apik. Assalamualaikum Pak, ngono rada apik. Nyoba kok ora sing apik sisan. Ya kan? Nah, silakan kalau mau bertanya. Nah, itu kan sudah ada kan? Silakan kalau mau bertanya. Ini sebenarnya lebih mudah pakai Meet seperti ini ya. Wah, ini tidak sorry saya salah tadi. Saya ngenter masalahnya. Ayo, Mbak Rini mohon maaf ya. Mbak Rini silakan masuk lagi. Tadi saya kecepatan ngenter jadi salah. Oke, silakan masuk lagi. Nah, ini saya gini kan harusnya. Nah, gini. Assalamualaikum Pak. Nah, gitu dong. Waalaikumsalam. Oke, ada yang mau bertanya silakan. Silakan, ada yang mau bertanya? Oh, gak ya apa. Sip. Saya harapkan kalian selalu mengikuti perkembangan ya, mengikuti perkembangan tentang learning pembelajaran supaya tidak tertinggal. Nah, khususnya untuk mengerjakan ulangan harian atau uji pemahaman. Jangan sampai banyak yang kosong seperti di kelas 8 kemarin. Ya. Dan kemudian silakan kalian di rumah itu dengan belajar dan mengerjakannya buka buku nggak masalah. Ya, jangan seperti kemarin tergesa-gesa mengerjakan tugas ternyata nilainya sangat rendah, di bawah KKM semua. Nah, ini akan saya uji coba untuk kalian. Itu hanya 1 kali kesempatan, jadi tidak bisa mengulang. Ya, hanya 1 kali kesempatan, tidak bisa mengulang. Itu khususnya untuk uji pemahaman. Kemudian saya harapkan juga kalian selalu rajin untuk absensi. Ya, untuk absen. Ya, silakan untuk absen ya, itu diisi terus setiap pagi. Ya, sehingga nanti kalian kan ini jadwal saya itu kan dari kelas jadwal saya Pak Bambang, Bu Budi, Bu Amin itu kan berarti 1 minggu full.
ya, 1 minggu full, ya. Nah, silakan untuk diisi absensinya rutin. Saya hanya ingin melihat kesungguhan dari kalian semua, ya, kesungguhan dari kalian semua. Itu, saya ingin melihat kesungguhan dari kalian semua. Nih, ya. Nah, kemudian apalagi ya? Nah, untuk penilaian seperti yang saya katakan tadi, saya ingin mencoba sekali kesempatan, ya, untuk remedinya besok kalau mau semesteran atau mau semester terakhir. Nah, seperti itu. Jadi saya harapkan kalian sungguh-sungguh dalam mengerjakan tugas, baik tugas individu maupun uji pemahaman. Kalau tugas individu caranya itu menggunakan Word atau Google Doc di HP kalian. Ada kan Word-nya di HP kalian? Atau buat dengan menggunakan laptop ataupun dengan komputer juga nggak apa-apa. Filenya disimpan di memori, nanti baru kemudian dikirim lewat Google Form yang telah saya siapkan tadi. Sekarang harus kalian harus belajar IT, belajar komputer, belajar teknologi, belajar internet, ya, untuk keperluan pendidikan kalian, untuk keperluan sekolah kalian. Kalau nulis di komputer itu saja kalian belum bisa, ya malu-maluin. Menyimpan file di memori atau di flash disk belum bisa, ya malu-maluin. Ya tahu, sudah kelas 9. Kemudian mengirimkan file dengan menggunakan form itu juga belum bisa kan, ya malu-maluin, ya kan? Nah, jadi berusaha jangan sampai tertinggal, ya, dengan yang lain. Berusaha, ya, berani mencoba. Salah tidak masalah asalkan kalian berani mencoba, dan mencoba suatu saat nanti kalian akan mendapatkan keberhasilan, itu pasti, ya. Jadi jangan takut kalau salah, ya, jangan takut kalau salah, dalam arti salah karena mencoba, ya, dan kesalahan itu segera kemudian diperbaiki, itu baru yang namanya hebat, ya, begitu. Ada pertanyaan, silakan saya buka pertanyaan. Mbak Indah Sari, Mbak Rifki. Oke, sebentar. Ini saya absen dulu. Nih. Sebentar ya. Saya masukkan. Sebelum saya menanyakan absennya di link atau di mana, Pak? Iya, di itu kan. Nanti saya kasih. Mas siapa tadi? Mas Yuka ya. Assalamualaikum Pak, saya mau nanyakan absennya di link atau di mana Pak? Di link. Nanti saya kasihkan di Google Sites ini ada absennya. Ya, link Google Sites belum saya berikan, ya, karena saya sosialisasi ini dulu, ya, supaya kalian tidak bingung bagaimana untuk nanti mengoperasikan, karena di sana ada ruang meet, di sana ada ruang pengumuman, di sana ada ruang ada tugas individu kan gitu. Wah, ini Mbak Indasari sama siapa saja itu? Sama siapa saja? Boleh bersama-sama nggak apa-apa, seperti Mbak Indasari ini bersama dengan teman-temannya nggak apa-apa, boleh bersama-sama. Nah, bagi yang mungkin kesulitan HP-nya ataupun sinyalnya susah ataupun tidak punya HP, boleh nanti sama temennya, asalkan temennya boleh. Seharusnya boleh juga ya, untuk bersama ya, toleransi, solidaritas. Oke ya Mas Yoga ya tadi ya, benar ya? Oh Mas Ilham nanti
di Google Sites ada ya Mas, absensinya, linknya ada, saya berikan nanti ya. Ya Pak, baik. Oke, telat nggak apa-apa, yang penting bisa masuk daripada tidak masuk ya toh. Nah, Oke. telat lebih baik daripada yang tidak masuk sama sekali ya toh. Nah, Oke. saya lebih menghargai usaha kalian daripada yang lain yang mungkin tidak mau berusaha gitu loh ya toh. Nah, oke. Ada lagi yang mau bertanya, silakan, jangan takut. Pak Budi dah jinak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mbak Indah Sari sama siapa itu, ditulis dengan chat? Sama siapa saja itu? Saya nulis nih. Nah, yang nulis piye? Yo, siapa sing arep ngandani? Sing arep nulis piye carane? Golek buku karo pulpen. Nah, golek buku karo pulpen ndek disorotke gitu ya. Mantap. Ide bagus itu. Titik 3 itu. Nah, titik 3 itu di bawahnya. Nah. Mbak Laras Alyani Tantri. Assalamualaikum Mbak Alyas, Mbak Laras. Mic-nya dihidupkan coba. Mic-nya dihidupkan. Mic-nya. Udah. Sudah ya? Oke. Ini untuk materi kelas 9 sudah saya berikan semua, sudah ada semua. Nanti habis ini saya saya share linknya supaya kalian bisa mempelajari dan mempersiapkan diri untuk menunggu uji pemahaman 1 sampai uji pemahaman 4 ya. Yang jelas kalian nanti pelajari materi-materinya. Gitu. Baik, mungkin dirasa sudah cukup ya. Ini sudah ada 58 yang masuk. Sebenarnya keseluruhan itu kalau nggak salah jumlah kelas 9 sekarang itu 200 berapa ya? 220 200 ya? 100 atau 200 ya? 220 ya? 220 ya kalau nggak salah, atau 120? Bentar ya, itu nanti lah karena saya belum diberi data yang valid masalahnya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, tidak ada hal yang perlu ditanyakan, kita akhiri ya pertemuan pada hari ini secara virtual. Kita sosialisasi singkat. Oh ya, satu lagi, mohon maaf, saya sampaikan. Nanti rencana saya dan Bu Budi, Pak Bambang, Bu Amin setiap memberikan materi, umpamanya contoh satu bab materi sebelum masuk ke uji pemahaman. Ini diingat, sebelum masuk ke uji pemahaman ini akan ada meet. Saya adakan meet untuk tanya jawab tentang bab yang telah dipelajari. Saya ulangi lagi ya. Sebelum memberikan uji pemahaman, memberikan uji pemahaman dalam satu bab akan ada meet untuk acara tanya jawab membahas tentang bab yang telah dipelajari. Bisa diterima? Oke. Oke, jadi nanti setiap materi yang sudah diberikan itu kamu pelajari, dan kemudian jika nanti ada hal yang perlu ditanyakan kamu tulis dulu dalam buku kamu. Ketika nanti ada meet, ada pertemuan virtual seperti ini, bisa kamu kemudian tanyakan.
kepada Bapak dan Ibu guru yang ingin kamu berita pertanyaan ya. Nanti di sini nanti ada Bu Budi, ada Bu Amin, ada Bu siapa lagi yang kelas 7 itu? Lupa saya. Ada Pak Bambang ya. Ini karena ada guru baru nih bahasa Indonesia ini. Ya, untuk kelas 7. Untuk kelas 7 tapi ya. Kemudian direncanakan mulai tanggal berapa saya tidak tahu. Ya. Itu mau pertemuan tatap muka 50%. Minggu pertama itu untuk absensi ganjil, minggu kedua untuk absensi genap. Nah, untuk bahasa Indonesia khususnya untuk jadwal saya ataupun jadwalnya Pak Bambang ataupun Bu Amin ataupun Bu Budi, setiap nanti sudah ada acara seperti itu, yang di rumah pun harus mengikuti. Yang di rumah pun harus mengikuti dengan cara apa? Dengan cara mempelajari di Google Sites. Ya, karena pelajarannya nanti akan saya samakan dengan Google Sites, materi-materinya itu bisa ngambil di LKS maupun di buku, ya. Nah, kemudian nanti yang di rumah pun harus mengikuti. Karena apa? Minggu berikutnya nanti tinggal ada tanya jawab. Ya, minggu berikutnya tinggal ada tanya jawab. Gitu. Jadi tidak leha-leha di rumah, tak neng omah rano sing ngerti leha-leha. Minggu depan akan ada pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu guru. Nah, itu yang bisa membuktikan kamu di rumah belajar atau tidaknya. Ya. Itu kalau nanti acara pertemuan 50%. Ini yang menghidupkan kamera mending dimatiin aja daripada jarinya yang untuk nutupin. Mending dimatiin aja daripada jarinya nutupin kamera, mending dimatiin. Nah, mending dimatiin. Kalau dihidupkan ya tampakkan wajah kamu dong, biar Pak Budi lihat siapa gitu. Wong saya juga belum kenal kan gitu. Nah, saya kan banyak belum kenal juga orang-orang, kamu siapa gitu kan. Karena dalam 2 tahun ini kan semuanya ada dari jaringan kan. Saya belum hafal juga gitu kan. Baik, itu informasinya. Ini sudah ada 61 yang masuk. Ya, 60 berarti yang masuk ini. Saya rasa semua sudah dengar. Mungkin yang baru-baru tadi yang tidak belum dengar informasi dari saya ya, ketika saya ngomong saya suruh untuk matikan mic itu belum ya. Nah, sekarang mungkin baru dengar bisa mematikan mic kalau saya ngomong ya, saya memberikan penjelasan. Ini kita saling bisa menjaga menjaga toleransi ataupun kita juga menjaga diri supaya ya, supaya satu dengan yang lain enak gitu, tidak terdengar gemuruh gitu kan. Oke, saya rasa ini sudah tadi jam 7:30 ya, selesainya 30 menit berarti jam 8 harusnya selesai. Ini sudah jam 8:30 berarti sudah hampir 1 jam kita meet. Tidak terasa kan? Cepat banget toh? Oke, sekarang kalau gitu kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Kalau tidak ada pertanyaan, saya beri kesempatan. Kalau ingin bertanya, tidak ada, kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat belajar. Ya, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, prokes yang ketat, ya. Jangan kemana-mana kalau tidak ada keperluan penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.